Oh bukan endorse Andika Kusuma bukan? Belum. Oh belum? Justru gue yang mau di-endorse. Gue yang mau nge-endorse. Ya, ketemu lagi sama Idris here and Masih Andika Kusuma di NFT Academy Indonesia. Teman-teman yang mau belajar seputar NFT, blockchain, metaverse, or Web 3.0 ya, bisa follow Instagram kita di @nftacademy.id dan juga subscribe YouTube kita di mana? NFT Academy Indonesia. Ya, oke kita lanjut. Dari sebelumnya kita menjawab pertanyaan ya. dari rakyat netizen. Dan sekarang jawab pertanyaan lagi, Coach. Yang kedua ya, yang kemarin di part 1 sempat kepotong. Ya. Kita akan bahas tentang utility dan roadmap. Kenapa bisa hype itu padahal utility dan roadmap itu masih singkat? Nah ini menarik ya, ini lagi-lagi jawabannya plus minus. Kenapa? Karena sometimes dalam sebuah project NFT, level hype ini bisa mengalahkan utility. Oke, yang penting hype dulu aja. Ya, beberapa project terbukti seperti itu. Iya, aku mau sharing sedikit sih, Coach. Jadi ingat, jadi kemarin tuh aku sempat dapat project yang dia memang nggak begitu hype sih. Tapi kalau dilihat tuh utility dan roadmap itu oke banget, bagus banget sampai dia ada wallet charity, terus juga dia bikin mainan, bikin komik yang nanti dijual di Amazon dan lain sebagainya. Tapi aku itu dapat WL juga, Coach. Tapi nggak jadi ngambil. Ternyata pas dilihat tuh sepi banget sih OpenSea-nya. Terus kayak marketnya kurang. Jadi ya mungkin ya benar kata Coach Dika itu tuh sama-sama mempengaruhi. Walaupun utility dan roadmap-nya kurang bagus, tapi hype ya bisa jadi orang mau beli gitu. Tapi kalau misalnya kebalikannya utility roadmap-nya bagus, tapi kurang hype ya orang juga mikir-mikir lagi kalau mau beli. Yes, nah, tapi kita bisa lihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang hype ini kan bisa dibilang sudut pandang jangka pendek. Ya dimana kalau suatu project level hype-nya tinggi, secara jangka pendek ini akan membuat floor price-nya juga tinggi. Ya, kita jarang ngelihat ini kalau nggak ada force major ya, jarang ngelihat project yang hype floor price-nya hancur, kecuali ada sesuatu terjadilah. Kayak beberapa project yang lalu itu. Iya. Hype banget tapi drop ya, biasanya itu karena kesalahan teknis lah, ada hal-hal yang ya kesalahan yang ya bisa dibilang itu sial lah. Nah tapi ya kalau kita bicara jangka panjang tentunya kita nggak bisa lepas dari yang namanya utility. Karena orang pengen apa yang mereka beli itu nilainya bertambah. Dan orang-orang yang punya uang banyak ya kita sebutlah kolektor NFT, itu mereka biasanya nyari project-project yang secara jangka panjang itu bisa grow dengan signifikan. Dan biasanya project-project yang secara jangka panjang bisa berkembang besar adalah mereka yang punya utility yang kuat. Sehingga modal yang mereka gunakan sebagai kolektor untuk beli itu bisa juga nantinya berlipat. Ya. Jadi tetap utility dan roadmap itu sangat-sangat penting ya? Ya bisa dibilang dua-duanya penting untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jadi saling berkesinambungan, bersinggungan. We'll see lah. Saya yakin orang-orang di balik project ini bukan orang-orang yang baru. Mereka ada orang-orang yang expert di bidangnya, apalagi di Web3. Sehingga mereka juga punya planning pasti. Mereka juga punya network dan advisor yang luar biasa. Sehingga saya yakin utility-nya akan datang menyusul. Ya, secara komunitas sudah kuat, brandnya udah kuat, tinggal nanti kita tunggu utility-nya. Saya sih believe ya sama project ini. Yes. Well, please. ID Discord-nya ini. Sekalian wallet address nggak? Biar di airdrop. Oke, ini menarik sih. Kayaknya kita habisin aja pertanyaan yang ada di sini. Karena pembahasannya juga bikin makin kepo. Nah, ini dia. Berapakah jumlah member Discord saat ini dan seberapa aktif mereka? Pertanggal 25 April jumlahnya kurang lebih 45.000 orang di Discord. Ya, dan itu belum termasuk saya. Oh, belum masuk. Nyangkut. Katanya kamu dapat WL gimana sih? Dia udah. Airdrop, maunya airdrop. Iya. Jadi ya sekarang jumlah orang di Discord tidak terlalu menentukan. Nggak kayak dulu mungkin awal-awal. Karena sekarang quality lebih penting daripada quantity. Jadi banyak project yang punya prinsip itu. Mereka nggak penting jumlah Discord-nya banyak, yang penting orang-orangnya komunitasnya solid. aktif ya. Ya. Oke. Coba dulu nih. Ya udah Pak Dika dulu.
Kenapa penambahan follower Twittersnya bisa semasif itu? Simpel ya. Kenapa? Mereka collabsnya banyak banget. Oh bukan endorse Andika Kusuma bukan? Belum. Oh belum? Justru gue yang mau di-endorse. Gue yang mau nge-endorse. Ya jelas, karena Mindblow Om dia punya list kolaborasi yang luar biasa dengan project developer dan project-project NFT yang sudah existing. Dan itu udah kayak nguasain market NFT aja kalau ada follower hampir 300.000 itu. Tapi itu keren banget ya, maksudnya skala global bukan... Global. Makanya sayang banget kalau kita nggak dapat whitelistnya. Iya, makanya kasih dong. Oke, next ini the last question nih. Background dari Tahi Lalat itu sendiri. Yang saya tahu backgroundnya adalah ini Tahi Lalat Pak. komik. Kan Ada. Background di mana? Backgroundnya adalah mungkin bisa dibilang komik kreator ya. Jadi sebenarnya bukan cuma yang saya kagumi dari background kreatornya adalah bukan cuma artnya, bukan cuma komiknya, tapi ketajaman dari pesan yang disampaikan dari setiap series komik pendek yang mereka post tuh di Instagramnya. Jadi nggak cuma komik panjangnya, tapi komik-komik yang kita nikmatin daily itu kan komik-komik yang postingan Instagram komersialnya itu ya. Nah, jadi beberapa orang tuh jadi semacam teka-teki gitu kan. Kalau kita lihat kontennya tuh orang nggak bisa langsung nebak gitu. Biasa banyak orang yang nggak bisa langsung nebak maksudnya apa. Abis itu mereka akhirnya terpancing untuk saling sharing maksudnya di komen apa. Nah, begitu kita baca komen baru kita, oh ini maksudnya, gitu kan? Itu deep banget gitu loh. Jadi 2 thumbs up untuk Rick Palik. Oke guys, itu dia pertanyaan netizen yang bisa kita jawab hari ini. Semoga mewakilkan. Jadi teman-teman, nanti kita juga akan open Q&A lagi bersama artis kita Dude Herlino. Kita bedah lagi proyeknya dengan Raline Shah. Wow. Ya pokoknya nanti kita Q&A tentang apapun kalian mau tahu tentang Web 3.0, Metaverse or something else, boleh drop your question on our Instagram di @nftacademy.id. Atau komen di bawah. Dan jangan lupa juga follow Instagram @nftacademy.id dan juga jangan lupa follow Instagram Tahi Lalat ya. Oke guys, sampai situ aja pertemuan kita. Aku Indrianisa dan artis Andika Kusuma. Pamit. See you on the next video. Bye bye.